Shalom, Jemaat GBIS Yerusalem Baru yang disayang Tuhan. Hari ini kita bersama-sama dalam ibadah daring. Kita memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Kita mengucap syukur atas semua karya, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Biarlah nama Tuhan Yesus kita tinggikan dan kita muliakan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua perkara yang sudah Tuhan sediakan buat setiap kami. Kami mengucap syukur di tengah pandemi COVID-19 yang saat hari ini kami boleh alami. Kami masih merasakan penyertaan, pemeliharaan, dan kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat hari ini, bukan kuat dan gagah kami, tapi kami percaya dan kami amat percaya bahwa itu semua karena kasih karunia daripada Tuhan. Kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, melalui ibadah pagi hari ini, biarlah Tuhan disukakan, Tuhan dimuliakan dengan setiap pujian dan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai setiap kami yang melayani Tuhan hari ini, worship leader, singer, pemain musik, dan semua yang terlibat dalam ibadah daring ini. Biarlah Tuhan mau sertai dan Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan kasih. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengucap syukur buat semua yang sudah Tuhan sediakan. Kita muliakan Tuhan dan hanya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Disembah, Kaulah yang bertatap duduk sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar Tuhan. Kaulah Raja di atas segala raja. Kau yang layak terima setiap ucapan syukur, setiap pujian kami. Hormat, kebesaran, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Hosana, 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 Hosana. Hosana, 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 Hosana,
besar, termulia. Namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Oh, namamu besar, namamu termulia, Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Layak Kau Tuhan kami tinggikan, layak Kau Tuhan kami naikkan ucapan syukur buat Kau. Haleluya, haleluya, sembah Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berikan ruang dalam hati kita. Berikan ruang buat telinga kita. Berikan ruang buat otak kita untuk menerima penaburan akan firman Tuhan. Dan biarlah setiap firman yang ditaburkan, biarlah itu berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah yang terbaik buat kita. Dan biarlah firman itu menjadi rema dalam hidup kita, menjadi pelita hidup kita. Apapun yang kita kerjakan dan apapun kita lakukan. Dan ketika kita melangkah, biarlah firman itu memimpin setiap kita, menjadi pegangan hidup kita. Haleluya Yesus. Sungguh indah ketika kita bersama-sama dengan Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Bapa yang di surga, sebentar kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami, gemburkan dan suburkan hati kami Tuhan, supaya benih-benih firman Tuhan boleh bertumbuh, berbuah-buah dalam kehidupan kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan, dan di dalam nama yang berkuasa, nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat GBS Yerusalem Baru yang disayang oleh Tuhan dan yang saya sayangi. Saudara, hari ini adalah hari ibadah yang khusus. Kita merayakan Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus di kamar loteng di Yerusalem untuk 120 orang murid pada waktu itu. Saudara, 10 hari kita sudah melewati ibadah doa. Hamba-hamba Tuhan sudah banyak yang sharing firman Tuhan tentang Roh Kudus, tentang hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita, dan bagaimana Roh Kudus menuntun kita terus di dalam kesetiaan mengiring Tuhan. Nah, pada hari ini, hari yang khusus kita memperingati Pentakosta itu, saudara, saya akan mengajak kita untuk merenungkan buah-buah Roh Kudus. Mari kita buka dalam Galatia pasal 5, ayat 22 lebih dulu kita baca, lalu ayat 23 yang menjadi perenungan kita. Galatia pasal 5, ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah roh yang didaftar sebagai yang terakhir adalah penguasaan diri. Saudara, kita dikenal orang yang penuh dengan Roh Kudus kalau menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Bukan karena kita mahir berbahasa roh. Bukan karena gaya hidup kita, gaya hidup rohani. Bukan karena pembicaraan kita, orang-orang
yang mungkin adalah orang yang sangat halus dalam bertutur kata. Bukan itu tanda seseorang dipenuhi Roh Kudus, tetapi bagaimana buah Roh Kudus itu nyata, dilihat, dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita. Dan yang luar biasa, buah yang terakhir ditulis adalah penguasaan diri. Dalam masa pandemi corona, saudara, penguasaan diri bisa kita terapkan dengan hidup dengan rasa cukup. Cukup dalam bahasa Indonesia ditulis dengan huruf 5 buah. Ya toh? 5 kata CUKUP. Judul firman Tuhan pada pagi ini adalah CUKUP. C, cinta untuk Khalik, untuk pemeliharaannya. Saudara akan penuh dengan rasa cukup, bisa menguasai diri kalau kita punya rasa cinta kepada pencipta kita, kepada Bapa, Yesus, dan Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Tuhan. Dan kita yakin pemeliharaan Tuhan itu memenuhi hidup kita di masa pandemi corona ini, saudara. Maka itu sangat relevan kita merenungkan buah roh penguasaan diri dengan mengaplikasikan dalam hidup kita bagaimana kita hidup dengan rasa cukup. Pertama-tama kita belajar dari seorang hamba Tuhan di Perjanjian Baru, yaitu Rasul Paulus. Saudara, kita buka di dalam Alkitab kita di surat Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13. Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku, Rasul Paulus, telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kekuatan apa yang dimiliki oleh Rasul Paulus yang bisa menghadapi segala musim kehidupan? Apakah musim kehidupan itu kenyang? Apakah musim kehidupan itu hal kelaparan? Apakah musim kehidupan itu hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan? Yang menjadi sesuatu yang menarik, apa sih kekuatan yang Tuhan beri untuk Rasul Paulus ini? Kita ingin cari tahu dan ingin bertanya kepada Rasul Paulus. Apa kekuatanmu? Hai Rasul yang luar biasa, tangguh, tahan terhadap segala musim kehidupan. Ayat 11 dia sudah membeberkan kekuatan itu, saudara. Sebab aku, ayat B, bagian B di ayat 11, telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara, tidak kebetulan bahwa peringatan pencurahan Roh Kudus di tengah-tengah wabah pandemi corona ini. Kenapa? Karena kita bisa belajar ketika kita sedang di rumah. Kita beribadah bersama keluarga kita. Kita mohon Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus urapi kami. Roh Kudus hiduplah bersama-sama dengan kami di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Saudara, yang paling utama ketika kita memperingati perayaan pencurahan Roh Kudus di tengah-tengah pandemi corona adalah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan.
Yakin saudara, kalau saudara mempelajari ini secara khusus, saudara akan mahir dan mempunyai kekuatan di dalam segala hal seperti Rasul Paulus. Saudara, saya juga masih punya satu tokoh lagi di Perjanjian Lama. Namanya Elia, saudara. Saudara, kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 saya baca lebih dulu. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan, perhatikan saudara, burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Saudara, Elia nabi besar. Tetapi mengkonsumsi air dari sungai Kerit yang menurut penelitian Alkitab, air sungainya sedikit, saudara. Tidak sebesar sungai Yordan. Kalau sungai Yordan itu dari ujung ke ujung itu begitu lebar, saudara. Tetapi sungai Kerit adalah anak sungai Yordan yang di sebelah timur sungai Yordan dan itu merupakan anak sungai yang kecil sekali aliran sungainya. Tetapi cukup sepi untuk Elia bisa lockdown di situ, saudara. Tetapi yang luar biasa, kita anak-anak Tuhan mungkin boleh lockdown. Tetapi saudara tetap harus look up. Jangan lockdown melihat kepada kondisi kita saat ini, saudara. Tapi saudara lihatlah ke surga. Di surga tidak kekurangan untuk memelihara Elia. Tetapi tidak berlebihan. Elia dipelihara dengan cukup. Dengan aliran air sungai yang kecil, tetapi sepi, menghindari kejaran daripada Ahab. Dan di situ di tempat yang sepi, Elia menikmati pemeliharaan Tuhan dengan cukup. Makanannya cukup daging dan roti yang dibawa oleh ojek online pada waktu itu, saudara. Yaitu burung-burung gagak. Jadi kalau kita sekarang menikmati ojek online, sebetulnya di zaman Elia sudah ada ojek online. Yaitu burung-burung gagak, saudara. Ketika air sungai itu mulai surut, oleh karena musim kemarau yang begitu hebat, saudara, Tuhan menyediakan lagi berkat bagi Elia, tetapi juga tidak berlebihan. Ayat 15 dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu, ibu janda itu, saudara, dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Luar biasa, saudara. Elia kembali hidup dalam pemeliharaan Tuhan, tetapi dengan cukup. Apa itu? Dipelihara Tuhan melalui seorang janda yang tidak kaya. Karena hanya punya di rumahnya secupak tepung dan minyak dalam buli-buli. Tetapi yang hebat, saudara, Tuhan memelihara. Ayat 16 informasinya jelas, tepung dalam tempayan itu tidak habis.
Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang sampai wabah kelaparan itu selesai. Begitu digunakan hari ini, malam hari ketika mereka tidur, pagi-pagi bangun, mereka melihat masih ada tepung dalam tempayan, masih ada minyak dalam buli-buli, dan itu bisa dipakai hari berikutnya, saudara. Begitu juga ketika barang-barang itu, bahan-bahan itu habis, ketika mereka malam tidur, pagi hari bangun melihat ada lagi. Dan itulah pemeliharaan Tuhan. Saya katakan berulang-ulang, tidak berlebihan, tetapi dengan rasa cukup. Apakah Elia protes? Tuhan, aku ini hamba Tuhan, nabi yang besar. Tuhan pasti bisa memelihara kami dengan ayam goreng, dengan capcay, dengan fuyung hai. Tetapi Elia tidak menuntut, saudara. Cukup dia bisa makan roti dari tepung itu dan minyak dalam buli-buli itu untuk menggoreng. Bagi Elia itu sudah cukup. Bagaimana dengan hidup saudara akhir-akhir ini? Apakah engkau bisa merasa cukup? Di tengah-tengah pandemi corona yang luar biasa, yang menyebabkan mungkin sebagian daripada kita harus hidup berhemat dan sangat berkurang pendapatan kita, tidak seperti bulan-bulan yang lalu. Apakah engkau tetap bersyukur pada Tuhan? Saudara, kitab Amsal dalam pasal 30 menulis sebuah perumpamaan yang luar biasa. Dikatakan di sana, saudara, ada ibu lintah yang punya 2 anak. Namanya kembar, namanya sama. Untukku, untukku. Setelah ilustrasi anak lintah yang namanya sama, untukku, untukku, saudara. Penulis Amsal melanjutkan, ada 3 yang tidak pernah kenyang. Dan 4, yang keempat ini berkata tidak pernah cukup. Apa itu, saudara? Dunia orang mati. Perempuan yang mandul. Bumi yang tidak pernah habis menyerap air. Itu yang tidak pernah kenyang. Tetapi api yang membakar dan menghanguskan, itu tidak pernah berkata cukup. Tentu saja kita adalah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang menghasilkan buah-buah Roh Kudus, dan tidak identik dengan anak lintah, dengan dunia kubur, dunia orang mati. Kita juga tidak sama dengan perempuan yang mandul dan api yang tidak pernah berkata cukup. Juga bumi yang tidak pernah habis menyerap air hujan. Saudara, saya yakin percaya, saudara dan saya adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus dan tidak menjadi golongan yang tadi disebut oleh penulis Amsal. Pak Antonius dan para singer setelah khotbah ini selesai akan melanjutkan pujian. Dia peliharaku. Di saat senang dan susah, Tuhan, dia tetap memelihara saudara. Dengan cukup melewati setiap musim kehidupan kita. Tuhan tetap memelihara kita karena kita lebih daripada burung-burung di udara yang dia pelihara dan lebih dari bunga bakung yang dihiasi oleh Tuhan. Setelah pujian ini selesai, saya akan berdoa, menutup dengan doa berkat, dan lanjutkan saudara-saudara hidup dalam penyembahan untuk minta dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Di senang hati, 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 di senang hati,
Dia peliharaku. Dia peliharaku. Dia peliharaku. Di senang atau susah, Dia peliharaku. Dia peliharaku. Dia peliharaku. Di senang atau susah, Dia peliharaku. Dia peliharaku. Dia peliharaku. Bapa yang di surga, kami telah belajar buah roh, yaitu penguasaan diri. Tuhan, di tengah-tengah pandemi seperti ini, kami mau menguasai diri kami dengan cara hidup dengan berkecukupan. Tuhan, ajarkan kami untuk tidak seperti lintah. Ajarkan kami untuk tidak seperti dunia orang mati. Ajarkan kami bukan seperti rahim perempuan yang mandul dan bumi yang tidak pernah habis-habisnya menyerap air. Juga lebih-lebih jangan kami seperti api yang menghanguskan dan tidak pernah berkata cukup. Karena kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami adalah orang-orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagian kami adalah menghasilkan buah Roh Kudus, penguasaan diri yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra yaitu Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus memberkati, mencukupkan kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya kita katakan, amin, 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 haleluya.